Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Wicaksono, absen 4 kelas 9A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi manusia. Pertama, bagian dan fungsi alat reproduksi pria. 1. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sebagai tempat keluarnya sperma. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Testis adalah alat fungsi kelamin bagian dalam. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran yang keluarnya dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Keluarnya sperma dan urin. Vesicula seminalis kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi alkali, fruktosa, dan hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Kelenjar prostat terletak di bagian bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki basa yang tersirat dalam uretra. Yang kedua, bagian dan fungsi alat reproduksi wanita. Pertama, vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka arah vagina. 3. Saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dan dari ureterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. 4. Induk telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon-hormon yaitu estrogen dan progesteron. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel dibuahi oleh sel sperma. Siklus menstruasi. Kelenjar hipofis depan menghasilkan hormon follicle stimulating hormone atau disebut FSH. Hormon ini berfungsi untuk memacu folikel dan dalam ovarium untuk tumbuh. Satu di antara folikel ini ada yang tumbuh paling cepat, sedangkan yang lainnya terhenti berkembangnya. Calon sel telur dan folikel membesar dan pindah ke permukaan ovarium. Folikel yang sedang tumbuh itu memproduksi hormon estrogen. Kerja hormon estrogen adalah sebagai berikut: merangsang pertumbuhan endotelium dinding rahim, menghambat produksi FSH oleh pituitari, memicu pituitari untuk memproduksi hormon LH. Keluarnya LH dari pituitari menyebabkan sel telur masak, kemudian keluar dari folikel ke ovarium. Peristiwa ini disebut sel ovulasi. Setelah sel telur masak dan meninggalkan ovum, LH mengubah folikel menjadi badan berwarna kuning yang disebut corpus luteum. Sekarang folikel tidak mampu memproduksi estrogen lagi, tapi mampu memproduksi hormon progesteron. Fungsi hormon progesteron adalah mempercepat pertumbuhan selaput lendir rahim dan mempercepat pertumbuhan pembuluh darah pada selaput lendir rahim. Pada siklus menstruasi terjadi perubahan di dalam ovarium dan uterus. Masa menstruasi berlangsung kira-kira selama 5 hari. Selama masa ini epitelium permukaan lepas dari dinding uterus dan terjadi pendarahan. Masa sudah menstruasi adalah tahap perbaikan dan pertumbuhan yang berlangsung selama 9 hari ketika selaput terlepas untuk diperbarui. Tahap ini dikendalikan oleh estrogen yang disekresikan oleh ovarium, sedangkan pengeluaran estrogen dikendalikan oleh FSH. Ovulasi terjadi pada 14 hari pertama, kemudian disusul 14 hari tahap sekretorik dikendalikan oleh progesteron yang dikeluarkan corpus luteum. Jika sel telur yang keluar dari ovarium tidak dibuahi, produksi estrogen terhenti. Hal ini menyebabkan kadar estrogen dalam darah sangat rendah, sehingga akibatnya aktivitas pituitari untuk memproduksi LH akan menurun. Penurunan produksi LH menyebabkan corpus luteum tidak dapat memproduksi progesteron. Tidak adanya progesteron dalam darah akan menyebabkan penebalan dinding rahim tidak dapat dipertahankan, sehingga akan luruh dan terjadilah pendarahan. Peristiwa inilah yang disebut menstruasi. Spermatositogenesis merupakan spermatogonia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer.
Spermatogonia merupakan struktur primitif dan dapat melakukan reproduksi. Dengan cara mitosis, spermatogonia ini mendapatkan nutrisi dari sel-sel sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatogonia yang bersifat diploid 2N atau mengandung 23 kromosom berpasangan berkumpul di tepi membran epitel germinal yang disebut spermatogonia tipe A. Spermatogonia tipe A membelah secara mitosis menjadi spermatogonia tipe B. Kemudian setelah beberapa kali membelah, sel-sel ini akhirnya menjadi spermatosit primer yang masih bersifat diploid. Spermatosit primer mengandung kromosom diploid 2N pada inti selnya dan mengalami meiosis. Sel spermatosit akan menghasilkan dua sel anak, yaitu spermatosit sekunder. Tahapan meiosis spermatosit primer menjauh diri dari lamina basalis sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis. 1. Menghasilkan spermatosit sekunder yang N kromosom haploid. Spermatosit sekunder kemudian membelah lagi secara meiosis 2 membentuk 4 buah spermatid yang haploid juga. Sitokinesis pada meiosis 1 dan 2 ternyata tidak membagi sel benih yang lengkap terpisah, tapi masih berhubungan lewat suatu jembatan. Dibandingkan dengan spermatosit 1, spermatosit 2 memiliki inti yang gelap. Tahapan spermiogenesis melakukan transformasi spermatid menjadi spermatoza yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase akrosom, dan fase pematangan. Hasil akhir berupa spermatozoa atau sperma yang masak. Setelah spermatid dibentuk pertama kali, spermatid memiliki bentuk seperti sel-sel epitel. Namun setelah spermatid mulai memanjang menjadi sperma, akan terlihat seperti bentuk yang terdiri dari kepala dan ekor. Oogenesis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet identik, sedangkan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet, di mana masing-masing gamet memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Sel induk telur atau oogonium akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis, tapi hanya sampai fase profase. Tahap pertama mitosis. Pembelahan meiosis seperti hingga bayi perempuan dilahirkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses oogenesis berlanjut ketika masa pubertas. Oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel haploid yang disebut oosit sekunder untuk sel yang lebih besar, sedangkan sel yang lebih kecil berbentuk disebut badan kutub primer. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer mengalami pembelahan meiosis 2. Pada tahap ini, oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yaitu sel berukuran normal yang disebut oosit dan 1 sel yang berukuran lebih kecil yang disebut badan kutub sekunder. Badan kutub primer yang bergabung dengan 2 badan kutub sekunder yang berasal dari pembelahan badan kutub primer sehingga menghasilkan badan kutub sekunder. Kemudian oosit akan mengalami perkembangan lebih lanjut sehingga menjadi ovum yang matang. Sementara ketika badan kutub sekunder akan mengalami degenerasi atau hancur.